Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, serta selamat malam untuk Bapak, Ibu, dosen, serta rekan-rekan sekalian. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan sebuah kenyataan penting bahwa rendahnya minat baca di kalangan remaja kita bukan semata-mata persoalan buku dan perpustakaan, tapi juga salah satu penyebab maraknya penyebaran berita hoax dan misinformasi di era digital. Data dan fakta. Berdasarkan Survei Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, tingkat gemar membaca (TGM) di Indonesia pada 2023 tercatat 66,77. Data ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Namun, angka nasional belum menjamin bahwa semua lapisan termasuk remaja di kota kecil atau desa benar-benar memiliki kebiasaan membaca. Sementara itu, banyak laporan dan peneliti menunjukkan bahwa di kalangan pelajar dan remaja, minat membaca dan literasi, terutama literasi kritis, kemampuan memahami dan mengevaluasi informasi masih sangat terbatas, guys. Akibatnya, ketika remaja lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial atau konsumsi konten digital yang instan, kemampuan mereka untuk menyaring informasi secara kritis menjadi kurang. Dan apa ya hubungan antara minat baca yang rendah dengan berita hoax? Ada argumentasi kuat bahwa literasi yang rendah bukan sekedar dalam arti kemampuan membaca huruf, tapi literasi informasi membuat masyarakat termasuk para remaja rentan percaya pada adanya berita hoax loh. Seorang narasumber dalam artikel menegaskan ketika seseorang tidak terbiasa membaca dan berpikir kritis terhadap informasi, maka ketika menerima berita, apalagi yang sensasional, mereka akan cenderung menelan mentah-mentah dan lalu menyebarkan. Di kalangan remaja, ini sangat berbahaya, guys. Riset dan program literasi media menunjukkan bahwa tanpa kemampuan literasi, bahasa, dan literasi media yang baik, remaja akan mudah terpapar hoax di media sosial, termasuk hoax tentang kesehatan, politik, dan isu-isu sosial lainnya. Rekan semua, konsekuensi dari minat baca yang rendah dan literasi informasi yang lemah di kalangan remaja tidak sekedar tentang nilai di sekolah. Ini juga menyangkut yang pertama, kualitas pengetahuan dan wawasan literasi muda. Apakah mereka mampu berpikir kritis, melihat fakta, dan membedakan kebenaran dari hoax? Yang kedua, stabilitas sosial dan demokrasi ketika banyaknya beredar hoax dipercaya dan disebarkan. Kita rentan terhadap ketidakakuratan informasi, provokasi, dan polarisasi. Yang ketiga, masa depan bangsa generasi muda adalah penerus. Jika mereka tidak dibekali literasi yang kuat, bagaimana kita bisa bersaing secara sehat di era global dan teknologi? Apa yang bisa kita lakukan? Sebagai bagian dari generasi muda, siswa, pelajar, teman sebaya, dan juga sebagai keluarga, guru, ataupun anggota masyarakat, kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Contohnya, dengan kebiasaan membaca yang konsisten, bukan hanya sekedar tugas sekolah, tapi luangkan juga waktu tiap hari atau tiap minggu untuk membaca buku, artikel, dan berita dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, kembangkan literasi media dan literasi kritis. Jangan langsung percaya berita hanya karena judul yang menarik. Baca dulu secara keseluruhan, cek sumbernya, bandingkan dengan referensi yang lain. Berikutnya, ajak teman dan lingkungan sekitar untuk gemar membaca diskusi buku. Kelompok baca saling merekomendasikan bacaan bermutu juga bisa membantu untuk membangun budaya literasi. Manfaatkan akses digital dengan bijak, internet yang kuat, tapi jika digunakan tanpa literasi, bisa membuat kita terjebak hoax. Jadilah pengguna yang cerdas. Dorong sekolah dan komunitas untuk mendukung literasi nyata, bukan hanya pendidikan formal, tapi kegiatan membaca, diskusi, dan edukasi media. Rekan-rekan semuanya, sekarang saatnya kita berpikir ulang apakah ingin remaja Indonesia menjadi konsumen pasif informasi atau menjadi generasi kritis, literat, dan bertanggung jawab?
Semua itu bisa kita mulai dari kebiasaan sederhana dengan cara membaca dengan kualitas dan berpikir sebelum berbagi informasi. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai membaca dan menjaga kebenaran informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.